Mengenang Norman Edwin, wartawan beruang gunung pengelana alam. Bagi sebagian orang, kegiatan mendaki gunung mungkin dianggap sebagai kegiatan yang kurang bermanfaat dan membuang-buang waktu. Namun tidak dengan Norman Edwin dan orang-orang yang sejalan dengan jalan hidupnya. Bagi Norman, mendaki gunung bukanlah hanya sebuah petualangan, namun juga sebagai pendidikan tentang perjuangan dan tekad yang kuat dalam menapaki hidup. Norman Edwin seorang wartawan senior harian Kompas yang selain hidup dikelilingi sebuah jurnal dan tulisan liputan, juga tak pernah luang untuk meliburkan harinya meninggalkan eksplorasi alam. Kegiatan mendaki gunung utamanya adalah aktivitas yang termasuk paling menyenangkan baginya sejak duduk di bangku SMA kala itu. Karena itu, kegiatan pendakian yang menantang dan petualangan menebus rintangan alam lainnya sudah asam garam dia lalui. Hobi itu semakin mendarah daging ketika dia bergabung di Mapala UI pada tahun 1977. Seorang Norman Edwin yang kesehariannya berpenampilan acak-acakan ala pecinta alam, dikenal sebagai pria yang sopan dan gemar membantu keluarga dan kawannya. Selain berperilaku sopan, di balik itu dia adalah seorang yang sangat tangguh dalam ekspedisi alam dan dianggap sebagai pionir petualangan Indonesia. Sudah banyak gunung yang ditaklukkan dalam pendakiannya, bukan hanya gunung di Indonesia, tapi juga gunung-gunung yang ada di dunia. Dialah yang dianggap sebagai pelopor pertama yang menggaungkan program Seven Summit Expedition 1992, kegiatan yang akan mendaki 7 gunung tertinggi di dunia. Karena terkenalnya sebagai pendaki, ia dijuluki sebagai beruang gunung oleh kawan-kawannya. Malang tak dapat ditolak. Norman yang dikenal tangguh dalam menelusuri alam, ternyata takluk juga dalam pendakiannya. Setelah berjuang mendaki bersama kawannya, Didik Samsu, yang juga merupakan seorang wartawan, akhirnya ia harus rela kehilangan nyawa di tengah badai salju Gunung Aconcagua, Chile, gunung yang dijuluki The Devil's Mountain karena keganasan badainya. Itu adalah pendakian kelimanya dalam program Seven Summit yang ia gagas. Dia harus mengakhiri pendakiannya setelah menaklukkan 4 gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Kartens Pyramid di Papua 4.884 meter, McKinley di Alaska, Amerika Serikat 6.194 meter, Kilimanjaro di Tanzania, Afrika 5.894 meter, dan Elbrus di Rusia 5.633 meter. Prestasi yang menjadi pembakar semangat para pecinta alam setelah kepergiannya sampai saat ini. Selain meninggalkan semangat yang membara dengan pembuktian ketangguhannya, Norman juga meninggalkan inspirasi dalam bentuk literasi untuk para pecinta alam. Tulisannya banyak dimuat di media, dan salah satu yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul Mendaki Gunung adalah Sebuah Tantangan Petualangan, terbitan PT Aya Media pada tahun 1987. Norman Edwin dan Didik Samsu, dua wartawan pendaki yang tak kenal menyerah. Sebelum kejadian yang merenggut nyawa kedua wartawan tersebut, mereka sudah menaklukkan beberapa puncak tertinggi di dunia. Mereka yang berjumlah 5 orang, yaitu Norman Edwin berusia 37 tahun, dan Didik Samsu 28 tahun, Rudi Nur Cahyo 24 tahun, Muhammad Fayez 23 tahun, serta satu anggota putri, Dian Hapsari 24 tahun, adalah orang-orang yang ikut dalam program Seven Summit Expedition. Setelah menaklukkan 4 gunung tertinggi di dunia,
Akhirnya mereka melanjutkan untuk mendaki 3 gunung selanjutnya, yaitu Gunung Everest 8.850 meter, Aconcagua 6.959 meter, dan Vinson Massif 4.897 meter. Pada tanggal 12 sampai dengan 27 Februari 1992, mereka mulai mendaki Gunung Aconcagua yang terletak di Argentina dekat perbatasan Chili yang merupakan gunung terbesar di benua Amerika. Mereka melalui jalur gletser Polandia menuju jajaran pegunungan Andes Argentina. Jalur ini konon lebih sulit dari jalur lain yang ada di Aconcagua. Musibah tak dapat ditolak. Dalam pendakian tersebut, salah seorang teman mereka yaitu Fayez jatuh terguling sekitar 500 meter sehingga membuat tangannya terkilir dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Musibah ini mengharuskan mereka kembali ke bawah untuk melakukan pengobatan. Di tengah perjalanan pulang pun tak mudah. Mereka terjebak badai sampai dengan 5 hari. Norman dan Rudy membantu Fayez, sedangkan Didik dan Dian lebih dahulu turun ke bawah. Musibah ini ternyata mengharuskan beberapa ruas jari Rudy dan Norman diamputasi. Norman dipotong 1 ruas jari tengah tangan kirinya, sedangkan Rudy diamputasi 1 ruas jari telunjuk, tengah, jari manis, dan kelingking tangan kirinya, serta 1 ruas jari manis tangan kanannya. Fayez bersama Dian yang tiketnya hampir kadaluarsa akhirnya balik ke Jakarta. Rudy harus dirawat di rumah sakit karena bekas amputasinya, sedangkan Norman dan Didik sebagai pimpinan dan wakil pimpinan pendakian masih bersikeras mendaki ulang. Disinilah terlihat sikap tangguh pantang menyerah keduanya. Terlebih Norman yang baru saja diamputasi ruas jari tangannya masih saja ngotot untuk menaklukkan gunung salju yang ganas itu. Akhirnya pada tanggal 12 Maret 1992, Norman dan Didik bertekad mendaki kembali gunung yang sebelumnya gagal mereka taklukkan itu. Kali ini melalui jalur yang normal, tidak seberat jalur sebelumnya, mengingat mereka cuma berdua. SAR sempat mencatat bahwa rencana pendakian mereka kurang lebih sampai 21 Maret. 2 pendaki tangguh tersebut, Norman dan Didik, ternyata tak kembali sesuai dengan rencana mereka. Fayez yang mengetahui seharusnya mereka sudah kembali dari pendakian, segera meminta bantuan SAR untuk melakukan pencaharian. Beberapa hari melakukan pencaharian, mereka belum menemukan hasil. Tanggal 26 Maret, salah seorang dari keduanya ditemukan. Yang ditemukan ternyata adalah seorang Didik Samsu, sedangkan yang satunya lagi belum ditemukan, Norman Edwin. Didik ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di dalam kantong tidur Refugio Independencia ketinggian 6.400 meter. Waktu itu salju menutup separuh tubuhnya dari bagian kaki dan sekitar mukanya. Di dekatnya ditemukan kapak es dan termos air. Didik ditemukan oleh pendaki lain dari Chile. Kemudian proses evakuasi dibantu oleh SAR. Diperkirakan Didik meninggal akibat mengalami kedinginan sekaligus kebutaan akibat pantulan sinar matahari di atas es. Ini dibuktikan dengan kacamata pelindungnya yang rusak. SAR yang juga kewalahan turun mengevakuasi jenazah Didik karena adanya badai di jalur penurunan. Proses pencaharian Norman Edwin pun harus tertunda pula. Mereka berharap Norman masih hidup dan bisa kembali ke Plaza de Mulas, tempat berkumpul para pendaki. Namun, mereka pun tak bisa memastikan kedatangannya karena mereka sendiri masih terjebak. Akhirnya pada tanggal 2 April, Norman Edwin ditemukan oleh tim ranger gunung dalam keadaan sudah meninggal
di lereng es dengan kemiringan 40 derajat di ketinggian 6.700 meter. Tubuhnya sudah membeku terbujur kaku. Akhir dari petualangannya mengarungi alam yang sangat ia cintai. Diperkirakan Norman meninggal akibat frostbite atau radang beku. Norman Edwin, legenda pecinta alam. Selain meninggalkan semangat ketangguhan, sang Norman Edwin juga meninggalkan banyak inspirasi baik berupa literasi maupun kata-kata bijak yang menjadi pijakan para pecinta alam. Di antara kata-katanya yang menginspirasi antara lain, orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tak pernah berbuat apa-apa. Alam sebagai sarana pendidikan dan bukan cuma petualangan. Jangan hanya partisipasi, tetapi berikan dedikasi yang murni kepada alam. Dan masih banyak lagi yang tak cukup disampaikan semuanya di sini. Yang lebih penting adalah bagaimana meniru Norman dan semangatnya dalam mencapai keinginannya. Sampai sekarang semangat itu masih mengalir di darah para pecinta alam. Perjuangannya dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Program Seven Summit masih sering diadakan sampai saat ini. Dan di gunung tempat kematiannya terpampang dengan gagah plakat penghargaan untuk dirinya yang telah mewariskan semangat juang untuk para pecinta alam. Begitupun dengan sahabatnya Didik Samsu, seperjuangan Norman yang tak kalah tangguhnya. Dalam plakat yang terbuat dari baja putih itu tertulis, In Memoriam Didik Samsu Wahyudi Triadi, Norman Edwin, on Aconcagua Expedition, Mapala University of Indonesia, Maret 1992.